wabarakatuh. Saya Tartatwi, mahasiswi PBI 2 semester 5, ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan program praktik lapangan 1, yaitu observasi fisik yang berlokasi di SMA swasta Area Medan. Nah, sekolah ini beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 195, RW 02 Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, sebenarnya sekolah ini bukan hanya memiliki satu tingkat, yaitu SMA swasta, tapi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekolah ini sendiri berakreditasi A. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana secara berdirinya sekolah area ini. Taman Indria berdiri bertepatan pada Hari Ibu, tanggal 22 Desember 1953. Taman Indria yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja ini merupakan Balai Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar. Yayasan Pendidikan Demokratik didirikan pada 19 Oktober 1980 di Medan. Tujuan pendirian yayasan tersebut adalah untuk membantu pemerintah mengembangkan dunia pendidikan yang dimulai dari Democratic English School di Jalan Sisingamangaraja. Nah, karena adanya ketentuan pemerintah tentang larangan sekolah menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris dan dalam rangka pengembangan dunia pendidikan di Indonesia, maka secara bertahap Yayasan Pendidikan Demokratik telah membangun atau memiliki 4 unit lembaga pendidikan di Medan. Keempat unit tersebut adalah, yang pertama adalah perguruan area, membuka tempat pendidikan untuk tingkat TK, SD, dan SMP, bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 1978. Yang kedua adalah Madrasah Ibtidaiyah Rohaniyah, membuka pendidikan sekolah agama Islam, setingkat SD pada tahun 1984, dilengkapi sebuah masjid di sampingnya. Yang ketiga ada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan atau STIKP, membuka tempat pendidikan khusus bidang jurnalistik dan kehumasan atau public relation pada 18 Mei 1987, setelah SD Katlia dilebur dan digabung pada perguruan area. Nah, yang keempat ada Kursus Komputer Komunikasi atau K3, didirikan pada 1 September 1987 di gedung kampus STIKP sendiri. SMA swasta area dibuka pada tahun ajaran 1989 sampai 1990. Belajar di pagi hari di gedung kampus TIKP. Karena pagi hari tidak ada kegiatan, selanjutnya dikembangkan dan bergabung dengan perguruan area yang sudah berjalan sejak 1978. Yayasan Pendidikan Ani Idrus berdiri menggantikan nama Yayasan Pendidikan Demokratik berdasarkan saran-saran pemerintah dan harapan masyarakat banyak sejak lama, serta didukung dengan proposal dan harapan dari para dewan guru. YPAI diresmikan bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 1991 dan bertepatan dengan HUT Perguruan Area ke-13. Lembaga Pendidikan Komputer atau LPKK diresmikan pada hari yang sama, tanggal 21 April 1991 sebagai pengembangan kursus komputer komunikasi. SMA swasta area dibuka pada tahun ajaran 1991 sampai 1992, melengkapi tingkatan sekolah pada perguruan area. Nah, begitulah secara berdirinya SMA swasta area Medan. Nah, visi dari sekolah ini adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berprestasi, unggul, disiplin, dan berwawasan global disadari intak. Misi dari SMA swasta area Medan ini adalah yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran bermutu, efektif, dan dinamis. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian dalam kerangka ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap kompetitif dalam bidang iptek, seni, dan olahraga. Yang keempat, mengembangkan kultur sekolah yang sesuai dengan norma keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Yang kelima, mengembangkan kerjasama peningkatan mutu dengan berbagai pihak. Dan yang keenam, melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara optimal. Struktur organisasi SMA swasta area Medan terdiri dari kepala sekolah, tata usaha, wakil kepala sekolah atau wakais edukasi, wakil kepala sekolah kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, bimbingan konseling, dan siswa. Nah, saya akan menjelaskan data seluruh siswa SMA swasta area Medan. Yang pertama ada kelas 10 MIPA, jumlah kelasnya ada 4, laki-laki berjumlah 48 orang, perempuan berjumlah 66 orang. Yang kedua ada 10 IPS, jumlah kelasnya ada 2, laki-lakinya ada 30 dan perempuannya ada 27 orang. Yang ketiga ada kelas 11 MIPA,
Jumlah kelasnya ada 4, jumlah laki-lakinya ada 76, dan perempuan ada 59. Yang keempat, 11 IPS, jumlah kelasnya ada 1, laki-lakinya ada 49 orang, perempuannya ada 20. Dan yang kelima ada kelas 12 MIPA, jumlah kelasnya ada 4, laki-laki berjumlah 63 dan perempuan berjumlah 48. Yang keenam, terakhir ada kelas 12 IPS, jumlah kelasnya ada 2, laki-laki berjumlah 19 dan perempuan berjumlah 11. Jadi jumlah totalnya ada 17 kelas, laki-laki ada 285 dan perempuan ada 231 siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sarana dan prasarana di SMA Swasta Irian Medan. Yang pertama ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha atau administrasi, ada ruang guru, ada ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, musola, laboratorium multimedia, tempat parkir, ruang BPBK, UKS PMR, kelas 10 MIPA dan IPS, ruang kelas 11 MIPA dan IPS, ruang kelas 12 MIPA dan IPS, kamar mandi atau WC guru, kamar mandi atau WC murid laki-laki, dan kamar mandi WC murid perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil observasi dengan standar sarana dan prasarana lembaga satuan pendidikan berdasarkan Permendiknas. Yang pertama ada analisis standar fisik pembelajaran. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, baik itu di kelas, sekolah, atau di luar sekolah yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Artinya, lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. Yang termasuk lingkungan fisik tersebut antaranya ada kelas, laboratorium, tata ruang, situasi fisik yang ada di sekitar kelas, dan sebagainya. Untuk menganalisis hasil observasi tentang fisik pembelajaran, maka dibutuhkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Nah, saya akan menjelaskan tentang satuan pendidikannya. Satu SMA atau MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Berdasarkan keputusan Permendiknas, maka sekolah yang saya observasi yaitu SMA Swasta Irian Medan sesuai dengan Permendiknas, karena rombel di SMA Swasta Irian Medan ini sebanyak 17 rombongan belajar. Nah, yang kedua, SMA MA dengan 3 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa, dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA MA baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lahannya. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, SMA Swasta Irian Medan belum memenuhi standar mengenai luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah, berupa bangunan gedung dan tempat bermain atau olahraga. Dalam Permendiknas, disebutkan bahwa luas minimum lahan untuk 10-12 rombongan belajar pada bangunan satu lantai adalah 2.770 meter kuadrat, sedangkan luas lahan yang dimiliki SMA Swasta Irian Medan yaitu 1.845 meter kuadrat. Selain itu, lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengguncang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan hilir jalur kereta api. Lahan terhindar dari pencemaran air sesuai dengan PPRI nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Lahan juga sudah sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Namun, jalan yang digunakan dekat dengan jalan raya, sehingga kadang-kadang terjadi kebisingan dan kendaraan yang melintas. Nah, yang kedua ada analisis standar sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Contohnya seperti buku teks, global bangku, meja, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Contohnya seperti ruang belajar, ruang lab, perpustakaan, musola atau tempat ibadah, ruang UKS, dan lain sebagainya. Nah, sebuah SMA atau MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana
sebagai berikut, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, jamban, gudang, tempat bermain atau olahraga, dan tempat beribadah. Nah, analisis saya mengenai prasarana di SMA swasta Irian Medan ini memiliki prasarana yang baik dan hampir memenuhi standar Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Walaupun demikian, SMA swasta Irian Medan mengupayakan untuk terus melengkapi prasarana di sekolah tersebut dan mengoptimalkan berbagai ruangan untuk digunakan sebagaimana keperluan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada kontribusi yang diberikan bagi lembaga. Kegiatan PPL 1 atau Program Praktik Lapangan 1 merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi mengenai data-data fisik yang ada di sekolah tersebut, seperti jumlah kelas, jumlah guru, jumlah siswa, dan perlengkapan sarana prasarana yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan bagi setiap mahasiswa, khususnya terhadap mahasiswa semester 5, untuk mengetahui kondisi lingkungan fisik yang terdapat di lingkungan sekolah dan juga dapat sebagai persiapan dalam kegiatan PPL selanjutnya yang akan dihadapi. Kegiatan pelaksanaan PPL ini juga dilakukan untuk dapat memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar SPD. Kegiatan ini juga dilakukan agar mengetahui gambaran SMA atau MA ideal jika ditinjau dari sarana dan prasarananya sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Dilakukannya kegiatan PPL maka akan memberikan kontribusi bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berupa informasi tentang gambaran kondisi fisik dan non-fisik sekolah yang sebenarnya, sehingga UINSU dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan pelaksanaan program PPL juga memberikan kontribusi bagi SMA swasta Irian Medan, yaitu sekolah akan memperoleh informasi tentang perkembangan dunia pendidikan pada umumnya dan perkembangan teori-teori pada bidang-bidang tertentu, sehingga kehadiran mahasiswa tidak perlu dianggap menghambat pelaksanaan PMB. Nah, selama mengobservasi sekolah SMA swasta Irian Medan ini, pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk faktor yang mendukung sendiri kegiatan observasi saya, yaitu saat saya datang ke sekolah, pihak sekolah menanyakan tujuan dan kegiatan apa yang akan saya lakukan dalam sekolah tersebut. Setelah saya menjelaskan tujuan kegiatan yang akan saya lakukan, pihak sekolah menerima dengan sangat baik. Pihak sekolah juga secara langsung memperbolehkan saya untuk melakukan observasi fisik di SMA swasta Irian Medan. Saya tidak menemukan adanya kesulitan yang signifikan dalam hal administrasi serta pengizinan dari pihak sekolah yang bersangkutan. Untuk faktor yang menghambat sendiri yang saya hadapi saat melakukan observasi seperti dalam bertemu dengan para guru, karena situasi pandemi COVID-19 saat ini, hanya beberapa guru saja yang datang ke sekolah. Selain itu, saya sulit untuk mengobservasi kelas karena keberlangsungan belajar dilakukan secara daring. Kondisi sekolah terasa sangat sepi karena hanya ada kepala sekolah, staf, dan beberapa guru saja yang hadir di sekolah. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari observasi fisik di sekolah SMA swasta Irian Medan berdasarkan pelaksanaan PPL yang dilakukan di sekolah ini yang dimulai dari tanggal 8 Desember sampai 13 Desember 2020, maka dapat saya simpulkan bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang berada pada tahap peningkatan kinerja pembelajaran. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana, sekolah ini sedikit kurang sesuai dengan Permendiknas dan ada beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, tahap demi tahap, sekolah ini juga sedang meningkatkan sarana dan prasarana agar lebih menambah kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi apa saja yang saya ambil dari sekolah Irian Medan.
Baiklah, saya rasa sampai situ saja penjelasan saya mengenai kegiatan program praktik lapangan 1, observasi fisik dan non-fisik untuk SMA swasta Irian Medan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.